Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita bahas 2 minggu lalu berarti ya, konversi bilangan secara umum, kini sekarang kita bahas tentang operasi pada basis secara umumnya seperti apa. Operasi secara umumnya sama seperti operasi yang sudah kita pelajari di operasi biner, yaitu kita punya operasi penjumlahan dan perkalian sebagai operasi dasar, lalu di penjumlahan nanti kita punya operasi pengurangan nanti yang akan ditunjukkan dengan representasi bertanda untuk bilangan negatif. Lalu operasi yang diturunkan dari operasi perkalian, kita punya operasi pangkat dan operasi pembagian. Pada dasarnya semua operasi ini sama dengan operasi yang kita gunakan waktu kita mengerjakan atau kita belajar tentang operasi pada bilangan biner. Nah, semua operasi ini bisa dilakukan hanya jika kita bekerja di basis yang sama. Jadi, ini syaratnya semuanya adalah, operasi ini syaratnya adalah kita bekerja di basis yang sama. Jadi nggak bisa misalkan basis 10 dikurangi basis 2 gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan diketahui di soal ternyata basisnya berbeda, berarti yang harus kita lakukan adalah kita harus mengkonversi dulu salah satu bilangan menjadi basis bilangan yang lain agar basisnya sama, baru setelah itu kita bisa melakukan suatu operasi pada basis. Nah, kita ada contoh di sini 12AB ditambah AB12. Di sini kita tidak bisa melakukan operasi. Kenapa? Karena kita belum tahu di sini basis berapa yang sedang kita kerjakan. Siapa tahu dua basis ini ternyata berbeda. Jadi, ketika kita mendapatkan soal tapi basisnya tidak didefinisikan, lalu kita diminta untuk mengoperasikan, itu tidak bisa. Contohnya kalau misalkan ini sudah diketahui basisnya, misalkan ini adalah basis 14 contohnya, terus yang bawah di sini adalah basis 13 gitu ya misalkan. Nah, kalau kita punya seperti ini berarti salah satu dari bilangan ini harus kita konversikan terlebih dahulu. Nah, kita mau konversikan kemana? Ke 14 atau ke 13? Misalkan di sini saya pilih yang ini, kita konversikan ke basis 13 gitu ya. Kita konversikan dulu ke basis 13 gitu ya. Oke, sebelum itu kita mungkin lebih nyamannya menyatakan 12AB ini dalam basis 10 dulu. 12AB ini kan basis 14 gitu ya. Ini kan sama dengan 1 kali 14 pangkat 3 ditambah 2 kali 14 pangkat 2 ditambah A kali 14 pangkat 3 ditambah B kali 14 pangkat 3. Nah, A itu berapa sih? A itu adalah 10. Berarti ini 10. Nah, B itu berapa? B itu 11. Berarti B ini diganti 11. Oke, ini 14 pangkat 2, ini 14 pangkat 0. Sorry. 14 pangkat 1, 14 pangkat 0. Nah, sekarang 14 pangkat 3 itu berapa? 2744 ditambah 2 kali 196 ditambah 10 kali 14 ditambah 11. Oke, kita jumlahkan. Nah, berarti 2744 ditambah 2 kali 196 392 ya. Oke. Ditambah 140 ditambah 11. Berarti 3287. Bantu saya hitung ya, takutnya ini salah gitu. Nah, atau kalau misalkan kita tidak mau menghitung seperti ini, kita bisa menggunakan binomial Newton. Mungkin masih ada yang ingat kalau kita punya A ditambah B dipangkatkan 2 misalkan, ini kan sama dengan A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat gitu ya. Kalau kita punya A plus B pangkat 3, ini kan sama dengan
A pangkat 3 plus 3A kuadrat B plus 3AB kuadrat plus B pangkat 3 ya. Nah, ini sebenarnya rumus umumnya dari namanya binomial Newton. Ini adalah sigma kombinasi NR, terus ini adalah A pangkat N min R, ini B pangkat R. Terus di sini R-nya mulai dari 0 sampai dengan N. Nah, kombinasi ini, NR ini, silakan dicari sendiri. Ini adalah N faktorial per N min R faktorial, di bawahnya masih per R faktorial. Nah, ini adalah koefisien dalam segitiga Pascal. Nah, untuk N-nya pangkat 2 berarti koefisiennya 1, 2, 1. Untuk pangkat 3 koefisiennya 1, 3, 3, 1. Silahkan dicari saja. Nah, kita bisa memanfaatkan ini, memanfaatkan binomial Newton ini untuk mengkonversi mengkonversi dari pangkat 14 ke pangkat 13. Caranya seperti apa? Nah, kita buat 14 pangkat 3 ini dia sama dengan 13 plus 1 pangkat 3. Nah, ini 14 pangkat 2 kita buat 13 plus 1 kuadrat dan seterusnya. Ini akan saya lanjutkan di slide berikutnya. Sini kita akan memanfaatkan binomial Newton untuk konversi basis. Nah, di sini kita buat 14 ini 1 kali 13 plus 1 pangkat 3 tambah 2 kali 13 plus 1 pangkat 2 ditambah 10 kali 13 plus 1. Kalau yang pangkat 0 nggak usah ya, 11. Nah, di sini berarti 13 tambah 1 pangkat 3 kita pakai yang ini ya. Berarti jadi 13 pangkat 3 ditambah 3 kali 13 kuadrat tambah 1 kuadrat ditambah 3 kali 13 tambah 1, oh ini 1 aja nggak kuadrat, tambah 1 kuadrat ditambah 1 pangkat 3. Oke, ini untuk yang pertama. Lalu ditambah 2 dikali 13 kuadrat plus 2 kali 13 kali 1 ditambah 1 kuadrat. Ini yang untuk yang kedua. Yang ketiga langsung saja ya, 10 kali 13 ditambah 10 kali 1 ya, kali 1 ditambah 11 terakhir ya. Oke, sebentar, kepanjangan, ditambah 10 kali 13 ditambah 10 kali 1 ditambah 11. Oke. Nah, yang ini kita punya berarti 13 pangkat 3 ditambah 3 kali 13 kuadrat ditambah 3 kali 13 ditambah 1 ditambah 2 kali 13 kuadrat ditambah 4 kali 13, oke, ditambah 2 kali 1, 2 aja ya. Lalu ditambah 10 kali 13 ditambah 10 ditambah 11. Nah, sekarang yang pangkatnya sama kita satukan. Nah, 13 pangkat 3 ini cuma 1 ya, berarti ini 13, 1 kali 13 pangkat 3. Oke, nah sekarang yang 13 pangkat 2 berarti 3 ini ya, 13 pangkat 2 dan ini. Oke, berarti jadinya 3 ditambah 2 ya, 2 kali 13 pangkat 2. Nah, sekarang yang pangkatnya 13 berarti ini maksudnya pangkatnya 1, 3 kali 13, 4 kali 13, 10 kali 13. Berarti 3 ditambah 4 tambah 10. Oke, sekarang yang tidak ada pangkatnya berarti 1 tambah 2 tambah 10 tambah 11, 1 tambah 2. Oke, sekarang tinggal kita satukan. Berarti yang ini jadi 13 pangkat 3 kali 1 tetap, ini 5 kali 13 kuadrat, yang ini 3 tambah 4
7 tambah 10, 17 kali 13. Yang ini ditambah 1 tambah 2, 3 tambah 22 ya, 21. 3 tambah 21, 24. Nah, karena koefisien dari pangkat 13 itu tidak boleh lebih dari 12, maka yang ini 24 dan 17 kita harus alihkan ke depan. Oke, karena 17 adalah 13 ditambah 4 ya. Berarti ini sama dengan 1 kali 13 pangkat 3, 5 kali 13 kuadrat ditambah, ini berarti 13 tambah 4 kali 13 ditambah yang ini 13 ditambah 11. Oke, 13 tambah 11. Nah, berarti sama dengan yang ini 13 jadi 1. Berarti ini saya tunjukin 13 kali 13 jadi 13 kuadrat kan, berarti tambah 1 ke depan sini. Nah, yang ini 13 jadi 1 kali 13 tambah ke sini jadi 5 kali 13. Jadi jawabannya 1 13 pangkat 3 ditambah 6 ya kan, 5 6 berarti 6 kali 13 kuadrat ditambah 5 13 ditambah 11. Berarti sama dengan berapa nih? 1 6 5 11 itu B basis 13 ya. Oke, nah sekarang kita bandingkan kalau kita menggunakan cara yang tadi, kita konversi dulu ke basis 10. Ini basis 10 3287 kan yang tadi kita lakukan. Ini 2197 adalah 13 pangkat 3. Ini adalah 13 pangkat 3. Yang ini 1090 adalah 6 kali 169, artinya 6 kali bukan. Ini sisanya maksud saya. Ini 2197 itu 13 pangkat 3, sisanya 1090. Lalu 1090 ini kita coba cari bilangan kelipatan 13 kuadrat yang paling dekat. Ternyata 1014. 1014 ini adalah 6 kali 13 kuadrat, lalu sisanya 76. Nah, 76 dikurangi dengan kelipatan 13 yang paling dekat. Ternyata 65. 65 ini adalah 5 kali 13, sisanya adalah 1. Berarti ini sama dengan 13 pangkat 3 ditambah 6 kali 13 kuadrat ditambah 5 kali 13 tambah 11. Hasilnya tetap sama ya. Ini kan 1 6 5 11B berarti oke. Nah, ini hasilnya tetap sama kalau kita menggunakan konversi dengan basis 10. Jadi kita bisa, kalau misalkan kita lebih nyaman di menggunakan basis 10 seperti ini, dengan sebelumnya kita menghitung dari basis 14 ke basis 10 seperti ini, atau boleh juga dengan menggunakan binomial Newton seperti ini. Nah, enaknya kalau pakai binomial Newton adalah kita tidak perlu menggunakan kalkulator. Maksudnya dengan menggunakan manual pun, karena ini adalah penjumlahan koefisien biasa, mungkin lebih mudah, tapi sulitnya adalah memperkirakan dia koefisiennya berapa dalam kombinasi NR. Jadi kalau misalkan tidak hafal segitiga Pascal atau tidak bisa menghitung kombinasi ini, maka akan kesulitan. Tapi kalau ini 3287 perhitungan ini, mungkin kesalahannya terjadi dalam perhitungan pengurangan, perkalian, penjumlahan seperti ini. Kayak 13 pangkat 3 berapa sih? Kita harus hitung dulu. Terus 13 kuadrat berapa? Harus dihitung dulu. Sehingga hasilnya seperti ini. Oke, kita lanjut ke permasalahan tadi tentang penjumlahan.